بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Sadaqallahul azim. Segala puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, setiap detik selama paru-paru kita masih difungsikan oleh Allah menghirup udara segar dan denyut nadi kita yang ditimbulkan oleh kerja jantung siang dan malam, dan pekerjaan ginjal yang paling berat memisahkan racun dan vitamin. Itu salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Banyak kita lihat saudara-saudara kita, apa penyakitnya? Dijawab oleh orang yang telah melihat, penyakitnya komplikasi. Lasamo juga gado-gado, ya kan? Ado talu sekare, ado kacang, ado loba, ya, ado mie. Jadi komplik sakitnya tadi. Ya. Selama semua alat-alat kita itu sehat, ajal kita belum sampai, jangan berhenti memuji Allah. Yang kedua, kalau puji setinggi-tingginya, syukur sedalam-dalamnya. Karena segala fasilitas yang ada, baik fasilitas utama atau hiasan hidup yang lain, semuanya berasal dari Allah. Yang perlu kita ingat, kun, katakanlah ya Muhammad, apa yang ada ini akan lenyap, akan kembali lagi kepadanya. Tempat kita bersandar yang paling tepat adalah Allah. Orang Minang menyebut sandakan kadang-kadang, gantungan kanan tinggi. Mudah-mudahan juga kita tidak lupa bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Bani Israel tadi, ini dianjurkan juga membaca ketika kita tawaf, baik umrah maupun haji. Tiba kita di dekat makam Ibrahim, itu dianjurkan kita membaca ayat tadi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah, masukkanlah aku ya Allah ke tempat masuk yang benar. Selama masuk ada keluar. Wa akhrijni, keluarkan aku ya Allah juga di tempat keluar yang benar. Kalau kita masuk kerja benar, ya kan, dan keluar benar, itu tidak akan cacat kita. Nah, di Nabi Ibrahim ditambah lagi. Apa kata Nabi Ibrahim? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah hidupku yang terakhir itu tidak ada saya lagi
Jas saya ini engkau jadikan ya Allah jadi sebutan yang benar bagi orang sepeninggal aku. Kalau kita lihat orang bapak-bapak kan banyak jadi sebutan yang buruk, ya kan? Belum dia mati lagi sudah banyak sebutan yang buruk kepadanya. Kita hindarkanlah ini, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka doa tadi sangat baik, dia ayat Al-Quran dan sangat baik untuk kita baca setiap hari. Dan kita tutup waj'alli min ladunka sultanan nasira, jadikanlah untukku dan untuk negaraku, untuk bangsaku, sultan, pemimpin yang baik yang akan menolong aku. Dapat. Jadi pemimpin biar jahit nanya Pak, tak boleh di doa buruk, ya kan? Di doa baik. Cara yang seperti itu dimulai dari mana? Dari mendidik generasi yang kecil itu jadi orang baik. 30 tahun kemudian akan timbul pemimpin yang baik, ya kan? Karena apa? Innal ghusuna idza qawam ta'tadalat wala yalinu walau qawamtuhul khashab. Itu bukan hadis dan bukan pula ayat, tetapi itu pepatah. Jadi orang Arab adalah pepatahnya Pak. Tidak sama ya Pak. Ya kan? Sesungguhnya ranting apabila diluruskan akan mudah lurusnya. Tapi kalau sudah jadi papan, dia akan pecah. Jadi bagi kita nantu go Pak, tu kita berminantu tu bercucu. Bisi anjo ke anak jo minantu supaya mendidiknya, ya kan? Kado kan ada orang mana rancak pendidikan anak kojo agama 50-50, ya kan? Itu kalau menurut agama salah. Dan paling banyak tu anaknya pendidikan agama. Karena pendidikan dunia ini adalah sarana untuk mempermudah urusan dunia. Coba Pak, ambo 3 tahun hari lapeh kerja dulu. Bangku itu ijazah STM tak ada. Terpaksa menyujuan simin. Ya kan? Diberi kesempatan training, sudah selesai pabrik baru. Ya kan? Masuk ke pabrik itu. Ijazah STM juga tak ada. 7 tahun tak naik-naik pangkai. Golongan. Tak ada Pak. Ya kan? Nah, ijazah STM lah no. Para jemaah, tapi Allah menolong ambo jo taruh hanya tolong ya nyajan ambo bisa jadi mubalik. Sampai tahun kami sudah nikah itulah jadi mubalik Pak. Ya kan? Sekali sebulan dapat kerja di Daruang, sudah salat Isya dapat amplop. Itu di surau. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Jadi para jemaah yang terhormat, kaum muslimin tidak pernah bawa kekariangan yo ibu. Ingat itu. Para jemaah yang terhormat, jadi pendidikan dunia ini untuk memperlancar kehidupan kita di dunia pula. Saya yakin tidak ada pertanyaan nanti di kubur, man titeluka, ya kan? Apa titel engkau? Pak Wakil Gubernur awak nang kini entah bara sarjananya tu Pak. Coba baca dah Pak. Namanya. Itu ndak ditanya nanti tu. Malah orang nan dakek jawab. Sian dakek jawab. Bini awak, kalau ibu-ibu laki awak, itu ndak ditanya di malaikat di kubur. Man laki tuka? Ndak ada. Ya kan? Atau mengkolabihanlah ke anak cucu awak pendidikan agama. Ini dia. Kaum muslimin para jemaah, ambo ke Padang ko dulu, Padang ko lah namanya Padang kota tercinta. Kalau Bukit Tinggi kota wisata, Batu Sangka kota budaya, kota Piaman
kota WE. Jalan mana namanya WE atau kota Salalah. Salalah. Iya kan? Cinta itu apa? Cinta itu adalah seni. Hidup tanpa cinta orang tidak berseni. Seni itu dibutuhkan dalam hidup, iya. Sedangkan Al-Quran saja ada seni baca Al-Quran. Ada nama iramanya murattal, ada nama iramanya mujawad, ada nama iramanya mutala'ah. Iya kan? Jadi Al-Quran juga dilagukan, diiramakan. Iya kan? Dari sekian banyak cinta itu, kepada siapa kita harus lebih cinta? Harus kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaannya, Pak, apa mana cinta ke Allah juga cinta ke bini ya Pak? Kalau kita jawab, ambo lebih cinta ke Allah. Kok nak basuh kok? Iya kan? Ada orang kaum muslimin, dah capek lelaki yang Sarawak pihak ke menonton je. Garebe TV lakinya tadi. Yo. Tapi ada orang lah maki orang azan siapa membawa? Allah membawa Pak. Tidak acuannya. Walaupun tinggal dekat tabur. Di bawah tabur rumahnya. Tak didengarkan. Nah ini Pak. Jadi kalau kita katakan kita lebih cinta kepada Allah, keadaannya begitu, itu kudo dia gih berpasangan, kabau dia gih berpelano. Ndak taisi di ruang, ndak tacici di lubang, ndak di tengah tulang punggung, ndak tapek matahari. Ya kan? Jadi jawabannya yang tepat apa? Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Itu judulnya yang rasanya lebih tepat. Dari sekian banyak pintu cinta itu, kaum muslimin yang paling baik itu untuk mencintai adalah kasihan. Apa ibu pernah tidak membaca buku Buya Mka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Baik. Asia bintangnya, bintang utamanya Zainuddin. Ambo dulu Pak, muda ambo baca buku itu baru. Kalau pintu cinta itu yang paling kasihan, tentu kadang-kadang cinta itu kecewa tidak murni. Saya mencintaimu, kecewa ke seorang manusia karena kasihan. Oh dek kasihan udahnya, tidak sama cinta. Itu diprotes dia tiwa dulu tuh. Tapi ternyata setelah kita dalami karangan Buya Hamka itu dan kita kaji Asmaul Husna. Asmaul Husna itu Allah Maha Adil. Ya kan? Kalau Allah menghakimi kita di akhirat inti dengan kemahaadilan, tidak cik jawab ke masuk surga dah Pak. Ya kan? Salat awak alun tentu diterima, zakat awak alun tentu diterima, zikir awak alun tentu diterima. Karena ada penyakit hati, pertama riya, kedua ujub. Ya kan? Kalau dah ke orang semayang tu ndak arah, dua piciang-piciang mangkit takbir. Tapi kalau lah seorang bentuk keliran jatuh, saya betul tu. Itu saja. Ini bapak-bapak. Ya kan? Tapi kalau kita berbuat maksiat, itu jelas dosa. Ini Pak, amal belum tentu. Sebab ada Allah mengatakan habitat a'maluhum fid dunya. Kami hapuskan amalnya di dunia. Karena apa? Karena riya. Jadi Allah nanti mengkonyo masuknya orang berdosa go
ke dalam surga di Allah karena kasihannya. Kasihan itu di Asmaul Husna dua gabungan namanya, Rahman dan Rahim. Kalau sawana nyo adil ya dia kira nanti Pak ndak cik jo awak nyolatang keadilan. Seadil-adilnya lain kau mau hukum membo ya Allah ndak jadi unsur surga. Iya kan? Ndak jadi. Jadi dari sekian banyak pintu cinta, yang paling tinggi itu nilainya adalah cinta karena kasihan. Siapa yang memiliki itu? Yang punya alam semesta ini. Itulah yang kita harapkan. Kalau jo amal ba Ustaz, rasanya amal terbaik kau adalah Nabi. Tapi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, engkau kan kekasih Allah, dijamin masuk surga. Apakah engkau masuk surga itu karena amalmu? Jawab Nabi, no. Tidak. Bahasa Arabnya la. Tidak. Karena apa? Karena rahmat Allah kata. Kalau ibadah rasanya Pak, tidak kata tandian jawab Nabi itu. Salat tahajud rakaat pertama tu nyo baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai nan terakhir. Kalau rakaat yang kedua surah Ali Imran dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Kalau ambo cuba diletak napal di bawah ayat tu tadi, ambo baca serupa itu tadi rakaat pertama Al-Baqarah dari 1 sampai habis. Ni kan? Berang 4 janggut ke gambo. Besok kalau ada tua kau ngaji dia nak datang lah. Atau apabila kau sudah tu baca ayat satu. Iya kan? Nabi begitu tu. Akibatnya kaki beliau bengkak, betisnya bengkak. Istri tentu sayang kepada suami. Iya kan? Sedangkan ibu siapa namanya? Cendrawati, ya? Alih sayang ke Pak Sambo. Ini bapak ini. Iya kan? Nah, ini para jemaah. Sayang. Apalagi istri Nabi kepada suaminya. Karena itulah suami bersuami Nabi itu adalah laki-laki sejati yang sangat adil kepada istrinya. Ya Rasul, engkau telah dijamin masuk surga. Kenapa masih menyiksa diri beramal selama itu? Kau dibaca zina tena jawal asri Allah. Kena ayat Quran itu. Kata Nabi, hai istriku, apakah saya tidak bangga disebut oleh Allah kepada malaikat, saya ini hamba yang pandai bersyukur. Karena kebetulan yang dibaca Nabi itu Pak, pasti bisa menambah ketaatannya dan bisa juga bergetar hatinya dan bisa tak langsung dimengertinya. Karena apa? Al-Quran yang dibaca itu bahasa Arab. Iya kan? Awak orang Indonesia Pak, kalau ndak amu beraja tafsir, anak dibaca itu ndak ketahui artinya. Tunggu banyak je dilanggar ayat yang dibaca itu Pak, karena awak ndak paham artinya. Iya kan? Ada ayat pendek, wahalallahul bai'a, dihalalkan untukmu jual beli, diharamkan riba. Kan itu artinya. Mapal ayat tu banyak orang tu pindahnya cali apa maksudnya kau. Sehingga nyo kerajo jadi PT Budanir. Lah itu Pak PT Budanir. PT Badan Usaha Dana Rentenir. Iya kan? Nah, kerajonya mempebunguan PT. Ayat itu apa dia? Ya. Jadi kalau Nabi itu bahasa ayat Al-Quran itu bahasa dia. Itu kemudah Nabi itu menangis. Kalau kita baca bapak-bapak kaum muslimin surah Al-Baqarah dan ayat itu ya, khatamallahu ala qulubihim. Itu ndak dapat petunjuk orang lain tu Pak. Sebab Allah namanya cian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah.
Nang kedape dia walahum azabun azim. Azabun alim. Itu nang kedape. Jadi kalau awak mengerti kan itu tu, kalau iko kerajo ambo ndak kedape petunjuk ambo di Allah, hitam mati ambo, hitam pendengaran ambo, hitam penglihatan ambo, ndak tentu jalan ke itu. Pasti kita tersesat. Jadi kita sebenarnya harus mempelajari tafsir. Lebih dari itu namanya ilmu tafsir. Nya ndak boleh lo sembarang diartikan Al-Quran dah Pak. Ya kan? Sebab ada. Contoh surah Sajadah berbunyi wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Khalqa itu mati lam, kejadian artinya. Ambo dulu kurang memperhatikan mapal itu. Ambo baca di pagi hari Jumat itu di suatu masjid di Gawang. Tabaco di ambo wa bada'a khalaqal insani min tin. Itu berubah jauh artinya Pak. Khalaqa itu telah menjadikan, khalqa kejadian. Di sinilah kita wajib mempelajari ilmu tafsir. Kemudian ilmu tafsir itu bersumber dari qawaid, undang-undang bahasa Arab. Bahasa Arab soalnya sulit dari bahasa Inggris Pak. Ya kan? Nyo banyak perubahan katanya. Nah ini. Kalau sudah ada hati kita ingin tekun mempelajari itu, artinya apa? Kita lebih mencintai Allah dari segalanya. Karena apa? Segala peraturan kaum muslimin yang datang dari Allah itu yang berlaku nanti untuk kaum muslimin kalau ada kita dirugikan oleh orang lain di dunia ini. Ya kan? Nah, kalau peraturan awak kau tidak laku nanti dah di muka pengadilan Allah. Ya kan? Misalnya orang berzina, para jemaah di peraturan awak kalau lay suko sama sukonyo, dek kerajonyo ko jangga menurut pandangan masyarakat, ada nagari na mendando 100 karuan simin. Ada na 50 karuan simin. Dia kira-kira hukum nama deko kali kalau laku dek. Atunya. Jadi walaupun berangsur-angsur, ya kan? Kita tetap melihat kembali ya pelajaran-pelajaran itu. Sebab tidak ada alasan nanti mangga kecil Allah bang kau tidak beraja. Kan? Ambo sibuk siang malam ya Allah. Dicari orang yang paling sibuk. Ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu paling sibuk Pak. Karena kekayaannya tidak untuk orang saja. Pernah manggih makan ikan di laut, burung di udara. Jadi kalau ada orang mengecen, ada orang kayu menjamu orang tiap hari makan alun lah tu dah. Nabi ulama tidak orang saja jamu makan ikan, burung, sipasan, tumo, sabui dan lain-lain. Kepindiang. Ya kan? Tapi dia tidak lalai beribadah. Malah dia meninggal sambil berdiri salat. Jadi ternyata cara rukun salat di zaman Nabi Sulaiman itu berdiri. Berdiri saja. Nang kena baca tagak tu. Ya kan? Dia pakai tungkek. Rupanya dia lah meninggal sambil tagak tu. Apabila orang tahu kecil orang Nabi Sulaiman kau salat ya. Lah lapuk dimakan anai-anai tungkeknya tu. Baru rabah. Istimewanya apa? Mayatnya tidak dibusukkan oleh Allah. Kalau Sulaiman kini mati Pak banyak lo korupsi. Tidak dikubur, tidak bergarah bau mayat itu. Jadi mencintai Allah itu sebenarnya kaum muslimin memperdalam ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi dan Nabi mengajarkan kepada kita, jangan kita bosan-bosan mengulang-ulang itu. Di orang Minangnya jadi pepatah sekali Pak. Pepatah ko singkeknya piman dalam lanca kaji dek baulang pasar jalan dek berturut.
Akan pendek saja. Tapi maknanya sangat dalam itu. Ya kan? Jadi mencintai sesuatu di dunia ini harus di bawah mencintai Allah. Jangan sampai yang dicintai itu lebih kita cintai daripada mencintai Allah. Kenapa? Semua kita ini akan kembali kepada Allah. Ya kan? Sesuatu yang dicintai, ibu-ibu dan bapak-bapak, dia berkorban untuk yang dicintai itu. Dikorbankannya waktunya, dikorbankannya hartanya, dikorbankan tenaganya. Iya kan? Begitu. Karena semuanya juga berasal dari Allah dan kita diajak untuk taat karena kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi judul pengajian pagi kocin cinta. Pintu cinta itu yang terindah adalah kasihan. Iya kan? Kenapa? Karena kasihan itulah Allah nanti memasukkan kita ke surga. Orang mukmin kok Pak, biar balik na dosanya nanti ditimbang tu balik dosanya. Ada masukan dia Allah ke neraka dulu untuk mabihan dosanya tu, ada keluar. Tapi keluar di neraka tu Pak, nyo sama je kupiah medan kok. Hitam. Ada japui dan melekat engkau lahbi, kan? Keluar tu saja nyo dari neraka Pak masih hitam. Ya kan, tiba di luar, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah mengampunkan saya. Akan mari bawa lo ke batang kayu. Duduk di bawah batang kayu tu, siko salam bawa malaikat de sanang bana di neraka tawaka. Ko di bawah kayu gadang daunnya rimbun. Siko salam bawa. Ndak minta na lain kau ndak, siko salam sajuk. Orang keluar di neraka namanya. Ya kan? Dia diambu-ambuyangin takaloknya di bawah kayu tu. Inyo tersinta laba buah sekayu tu. Iya kan? Ada 6 buahnya durian, ada rambutan, ada lansik batang kayu lancik tu. Hanya tersinta lah itu ceknya. Apa nyo malu kau ngecean. Iya kan? Sebab tadi Allah dia bawa batang dua sesikoma. Kiranya kayu tu berbuah. Jadi kayu tu buah dapat lapar. Baca. Anda. Sebenarnya buah kayu ni yang gidean di Allah untuk engkau. Makalah. Baca. Deh, macam-macam rasanya lama. Ya orang keluar di neraka namanya. Awak dapat ayat kuat sebab sudah berpanai-panai mancur tu. Tak tangguh lamanya tu. Tunjuk dia orang nasi 10,000 dah lama tu. Ni kan aja tu. Iya kan? Atu nyobukaan hijab di Allah, hijab tu dindiang Pak. Nampak taman surga. Pak 70 tahun nyo mangango mencelik taman surga tu. Tu hadis Pak. Tapi kalau dia kira tidak lama, tapi kalau diukur je dunia nyo mangango tu 70 tahun. Dek rancaknya taman surga tu. Iya kan? Ya itu ni melekat baunya. Nyolah tapana tu. Malaikat. Wah, kapai kesinan. Malunya. Itu saja. Kan? Sebab tadi Allah ambo di bawah kayu ke sema. Kinilah dapat lo buahnya ndak tangguh lamanya dah. Anyo pacaliak lo nak lebih rajak dari itu. Itu memang untuk engkau. Kita ke sana. Begitulah selanjutnya sampai masuk surga. Asian yang dapat itu orang yang mencintai Allah lebih dari mencintai segalanya. Ya kan? Mudah-mudahan jemaah Masjid Nurul Ikhlas baik. Ambo ukuran mengaji ambo itu nyo kalau latih bote talu ambo renti lah. Ya kan? Sebab cucu ambo ke sekolah. Ayahnya ke mantan. Paim boleh ni. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi